Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya ingin membahas tentang jaminan-jaminan ketika kalian berobat di rumah sakit ya gitu. Karena selama ini masyarakat itu hanya ada dua ya, hanya ada dua yang dia ketahui tentang penjaminan pelayanan untuk di rumah sakit itu. Yang pertama biasanya mereka itu taunya umum, kalau enggak ya BPJS Kesehatan. Nah, padahal untuk berobat di rumah sakit itu ada banyak sekali jenis-jenis jaminan yang teman-teman bisa mau untuk di cover gitu. Nah, oke, yang pertama adalah ya memang umum gitu ya. Umum ini adalah dimana pasien membayar secara pribadi gitu dengan semua jenis layanan gitu. Nah, ini sebenarnya sebagian masyarakat itu takut hal ini ya gitu, karena ya tidak menutup kemungkinan dan memang faktanya bahwa kesehatan kita di Indonesia itu sangat mahal ketika berobat di rumah sakit gitu ya. Bayangkan dengan demam 2 sampai 3 hari aja itu biayanya bisa hampir 3 sampai 4 juta ya. Itu tergantung tipe dari rumah sakitnya sendiri ya. Kalau tipenya tipe D itu biasanya lebih murah, tipe C juga sama, tapi kalau sudah tipe B dan tipe A itu sudah di atas 5 juta dengan hanya kita demam ya, dengan diagnosa ya seperti febris dan sebagainya gitu. Nah, bayangkan. Nah, ini menjadi momok tersendiri ya, itu dengan jaminan umum. Yang kedua adalah dengan jaminan BPJS Kesehatan atau KIS ya, atau BPJS juga gitu. Nah, ini untuk penjaminan BPJS Kesehatan ini ada beberapa jenisnya juga ya. Ada yang PBI, ada yang memang secara iur mandiri, dan juga ada yang dibayarkan oleh di perusahaannya masing-masing gitu, di tempat dia bekerja masing-masing. Nah, itu. Nah, jadi untuk BPJS ini memang sudah rata ya, memang juga tujuan dari pemerintah ini agar masyarakat luas ya di Indonesia ini bisa terjamin kesehatannya dengan menggunakan BPJS Kesehatan ini. Nah, jadi teman-teman harus cek apakah BPJS-nya sudah aktif. Kalau memang itu PBI ya, kalau memang secara sudah bekerja sebagai karyawan itu silakan cek juga itu sudah didaftarkan oleh perusahaannya melalui HRD-nya, itu sudah didaftarkan belum, atau memang teman-teman ada yang iur secara mandiri gitu ya, gitu. Nah, yang ketiga itu ada jaminan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini beda lagi peruntukannya, itu bagi karyawan ya. Ya, bagi karyawan biasanya ini di perusahaan-perusahaan itu memang wajib ya, wajib. Karena kenapa? Dengan tingkat kecelakaan di tempat kerja yang tinggi ini sangat dianjurkan untuk didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nanti untuk perawatan ini, penjaminan ini ya khusus bagi para pekerja, dan memang juga asuransi ini khusus bagi para pekerja ya teman-teman gitu. Jadi tapi juga sekarang itu ada juga program khusus yang memang tidak bekerja tetapi bagi para wira swasta sebenarnya itu. Tapi itu ada program, silakan cari tahu sendiri di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau nggak salah itu namanya non upah ya, itu ada tersendiri gitu khususnya. Yang keempat biasanya adalah asuransi. Nah, asuransi swasta ini sebenarnya kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya itu asuransi juga, tetapi kita menyebutnya itu asuransi plat merah ya. Plat merah dimana maksudnya itu asuransi yang diatur atau diurusi oleh pemerintah. Nah, kalau sedangkan asuransi swasta itu beda lagi. Jadi itu sifatnya secara pribadi dari masing-masing yang mandiri gitu. Terserah, ada banyak sekali ya, seperti yang di bawah naungan Admedika dan asuransi lainnya, banyak banget pokoknya. Silakan teman-teman cari sendiri ya, silakan ngikutin asuransi dan polis kesehatannya silakan gitu. Nah, itu tetapi untuk penjaminan ini memang untuk asuransi ini tidak semua rumah sakit itu bekerja sama ya. Kalau belum bekerja sama biasanya nggak akan bisa gitu. Jadi memang harus cari rumah sakit yang memang bekerja sama dengan asuransi swasta ini gitu. Nggak kayak BPJS Kesehatan dimanapun gitu ya. Sekarang itu memang rumah sakit di Indonesia ini rata-rata sudah kerja sama dengan BPJS, dan bukan rata-rata lagi, hampir 99% itu sudah kerja sama BPJS gitu. Nah, kalau untuk asuransi swasta ini memang harus lebih dipilah-pilih gitu. Dan selanjutnya penjaminan ada yang menggunakan dengan yang namanya JR ya, jasa raharja. Nah, ini khusus kecelakaan di
di jalan ya, di jalan gitu. Nah, ataupun di tol gitu kalau di kota-kota besar ya seperti itu. Nah, ini bisa juga dijamin oleh JR, tapi dengan persyaratan yang memang sedikit ekstra ya, dalam artian harus ada tahu kronologinya, harus di-approve oleh bukan di-approve, harus dilaporkan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga yang menentukan apakah ini memang layak untuk ditagihkan JR atau enggak, seperti itu. Untuk penjaminannya. Ada juga lagi dengan jaminan perusahaan ya, perusahaan. Nah, ini khusus di daerah industri ya, khusus di daerah industri ini biasanya kita rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan bagi karyawan baru yang belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, jadi kita bekerja sama, rumah sakit bekerja sama atau ber-MOU dengan perusahaan atau PT di mana teman-teman bekerja. Jadi dengan jaminan sementara itu PT yang menanggung gitu. Nanti rumah sakit akan memberi invoice ke perusahaan di mana teman-teman bekerja gitu. Dan jaminan-jaminan selanjutnya lagi ya, ada jaminan yang memang ada dari organisasi ataupun ormas ya, seperti itu. Khusus di wilayah Kabupaten Bekasi ini ada yang namanya dari Basnas juga bisa ikut membantu gitu ya, memang, tapi untuk syarat yang memang benar-benar yang memang tepat sasaran gitu. Ada juga lagi dari biasanya dari pejabat-pejabat gitu yang menanggung. Nah, itu sebenarnya beberapa jenis dari penjaminan ketika orang sakit di rumah sakit ya, seperti itu. Tetapi memang mostly paling banyaknya yaitu di BPJS Kesehatan itu sendiri. Mungkin itu saja ya, thank you for